Hi, my name's Nina. I'm a veterinarian and epidemiology consultant working with Ozvet Proprietary Limited. We're an epidemiology and One Health firm working all around the world in countries like Australia, Indonesia, Vietnam, and even in Europe. Livestock health is important for maintaining animal welfare and producing quality animal products. Animal health and welfare can be maintained through implementing biosecurity. So what is biosecurity and how do you implement it? Biosecurity merupakan bentuk pencegahan masuknya agen penyebab penyakit ke suatu tempat yang akan berpengaruh terhadap kesehatan ternak, manusia, atau keamanan dan kualitas produk pangan. Prinsip ini penting diterapkan dalam peternakan guna mencegah penyebaran penyakit antara ternak dengan lingkungan sekitarnya. Setiap bagian dari industri pangan pun harus menerapkan prinsip ini guna menghasilkan produk yang aman dan sehat untuk konsumennya. Biosecurity dirancang untuk melindungi ternak dari berbagai serangan penyakit atau sebagai langkah awal dalam pengendalian wabah penyakit. Instruksi yang ada pada pedoman dimaksudkan sebagai referensi dasar bagi industri. Namun, instruksi ini tidak selalu dapat digunakan di segala kondisi. Jika ragu, konsultasikan hal ini pada ahli atau dokter hewan. Biosecurity yang diterapkan dengan efektif dapat membantu melindungi ternak dan kesehatan manusia. Prosedur operasi standar biosecurity yang efektif mempertimbangkan peternakan secara keseluruhan, termasuk hewan, bangunan, peralatan, kendaraan, mesin, pakaian, dan manusia. Agar biosecurity peternakan berjalan dengan optimal, protokol harus dijalankan dan dipatuhi dengan ketat oleh seluruh karyawan dan pengunjung yang terlibat. Berikut merupakan beberapa protokol biosecurity yang harus dimasukkan dalam prosedur operasi standar. 1. Setiap ternak baru perlu dikarantina selama 2 minggu sebelum diperkenalkan dengan ternak yang sudah ada. Untuk PMK, karantina dilakukan selama minimum 14 hari atau sesuai regulasi pemerintah. Dikarenakan tanda-tanda klinis PMK muncul 14 hari setelah terpapar. 2. Catat pergerakan, status vaksinasi, dan status penyakit ternak. Pergerakan ternak antara dan di dalam peternakan harus dikontrol dengan hati-hati. 3. Pengunjung dibatasi untuk mengakses area ternak dan memberi pakan pada ternak. 4. Pengunjung juga perlu diedukasi tentang pentingnya sanitasi dan biosecurity yang baik. 5. Pekerja peternakan yang berasal dari wilayah yang terinfeksi penyakit ternak dilarang untuk menangani ternak di dalam peternakan. 6. Pekerja peternakan harus memakai sepatu boot yang mudah dibersihkan. 7. Didik dan latih seluruh pekerja peternakan tentang tanda-tanda penyakit ternak. 8. Rambu-rambu biosecurity dengan instruksi yang jelas harus dipasang di titik masuk dan keluar peternakan. 9. Fasilitas untuk mencuci dan mendisinfeksi sepatu, pakaian, peralatan, dan kendaraan harus diatur dengan baik. Perlu adanya bak disinfektan boot pada titik masuk dan keluar, guna meminimalisir resiko masuknya kontaminasi dari kotoran pada alas kaki. 10. Seluruh kendaraan yang memasuki peternakan harus dicatat dan kendaraan harus dipastikan bebas dari lumpur, tanah, dan kotoran. Bersihkan kendaraan, khususnya roda kendaraan sebelum masuk dan keluar peternakan. Disinfektan disemprotkan pada roda kendaraan hanya setelah roda dibersihkan dengan benar. Pastikan kendaraan parkir di area yang telah ditentukan. 11. Prioritaskan perhatian pada ternak yang lebih muda daripada ternak yang lebih tua. Jika memungkinkan, gunakan fasilitas, peralatan, dan staf yang berbeda untuk menangani ternak yang sakit. Ternak yang sedang sakit disarankan untuk diperiksa terakhir. Pembagian yang sama harus terjadi antara ternak lama dan ternak baru yang sedang dikarantina. Seluruh peralatan, pakaian, sepatu boot, ataupun alat lainnya yang bersentuhan dengan ternak yang terinfeksi harus dibersihkan sesuai dengan prosedur operasi standar dekontaminasi. Buang peralatan bekas pakai seperti pakaian sekali pakai dan peralatan medis lainnya dengan aman. 12. Buat batasan yang jelas antara area bersih dan area kotor di dalam peternakan. 13.
Bersihkan dan disinfeksi infrastruktur yang telah digunakan oleh ternak saat ternak sudah tidak lagi ada di tempat tersebut, khususnya pada area bersalin dan ternak muda. Berikan perhatian yang lebih intensif pada kedua tempat tersebut. Tidak semua disinfektan efektif terhadap virus PMK. Penting untuk mengetahui jenis disinfektan yang harus dipilih dan cara penggunaannya. Berikut adalah beberapa disinfektan yang aktif melawan virus PMK. 1. Sodium hypochlorite 5,25% atau NaOCl. Disinfektan ini tersedia banyak di pasaran, tetapi dapat menjadi tidak stabil pada kondisi panas. 2. Acetic acid. 3. Potasium peroksimonosulfat dan sodium chloride. 4. Sodium karbonat. Disinfektan ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit. 5. Sodium hydroxide. Desinfektan ini dapat membakar kulit dan menimbulkan korosi pada besi. Dekontaminasi yang efektif terjadi ketika tempat atau benda yang akan didisinfeksi telah dibersihkan dan kemudian disinfektan diaplikasikan dengan benar. Disinfektan tidak berfungsi dengan baik jika area atau objek tidak dibersihkan atau disinfektan dihilangkan sebelum sempat memusnahkan patogen. Semua kotoran, pupuk, atau sampah organik lainnya harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum mendekontaminasi sepatu boot, kendaraan, atau infrastruktur. Setelah bersih, disinfektan dapat diterapkan pada konsentrasi yang tepat dan waktu yang tepat. Lihat label produk untuk konsentrasi dan waktu kontak. 14. Vaksinasi dapat membantu mencegah kasus klinis PMK dan LSD bersamaan dengan penerapan biosecurity yang baik. Berikut adalah pilihan vaksin ternak yang legal untuk digunakan di Indonesia. Untuk mencegah PMK pada ternak Anda, gunakan vaksin Aftopor, Aftogen Oleo, Aftomun, atau Kavax FMD. Lalu, untuk mencegah penyakit LSD pada ternak Anda dapat menggunakan vaksin Lumpivax atau Mevax LSD. Vaksin-vaksin ini memiliki dosis, waktu pemberian, dan cara pemberian yang berbeda. Jangan lupa untuk membaca petunjuk pada label vaksin dan konsultasikan hal tersebut pada dokter hewan Anda. Livestock health and safety is everybody's responsibility. By understanding biosecurity, we can help to stop or even slow the spread of infectious diseases. Please visit our website to learn more and to help support Indonesian biosecurity and livestock welfare.